Oke, kembali lagi bersama kita dari Global 2 Manah Kuliah di Turki. Pada malam hari ini, alhamdulillah spesial guest kita hadirkan Kak Fauzan dengan akrab dipanggil Kak Ojan ya dari Karabuk University di jurusan Teknik Sipil ya, Kak Fauzan ya. Alhamdulillah Kak Fauzan ini berangkat pada tahun 2023 teman-teman ya, kurang lebih di bulan September kemarin tahun 2023 berangkat bareng Global 2 Amanah. Nah, pada malam hari ini kita sengaja undang nih buat teman-teman semua untuk sharing seputar tentang program kuliah Turki, khususnya buat kalian yang pada hari ini ingin kuliah di Turki tapi masih terkendala ya, terkendala tentang bahasa Turki. Karena di sini saya lihat ya, salah satu peserta yang progres bahasa Turkinya cukup lancar gitu ya, sangat lancar lah saya bilang adalah Kak Ojan. Maka dari itu saya hubungin Kak Ojan nih untuk bisa sharing seputar persiapan program di Turki khususnya terkait tentang program bahasa Turki. Oke, sudah terhubung sama Kak Ojan live dari Karabuk Turki ya. Merhaba Kak Ojan. Sudah, merhaba Kak Far. Sehat Apa ya? kabar Kak? Alhamdulillah. Habis kelas Tomer atau libur hari ini? Habis kelas Tomer Kak tadi. Kelas Tomer ya. Oke, Ya ada teman-teman. mesin komka capek ini. Kapan naik levelnya? Insya Allah saya di minggu depan ada ujian untuk kenaikan level A1. Jadi doakan ya teman-teman Mungkin ya. kalau boleh minta bantu doanya biar Siap. dilancarkan. Insya Allah kita doakan ya teman-teman ya. Oke, Kak Ojan. Nah, sebelum kita mengenal tentang Tomer itu apakah itu Tomer ya dan lain-lainnya ya, teman-teman silahkan nanti kita kenalan dulu nih sama Kak Ojan ya. Kita kenalan dulu sama Kak Ojan. Eh, Pertama-tama ya, sebelum jauh Kak. Ya, kita kenalan dulu sama Kak Ojan. Kak Ojan sebelum ke Turki, sekolah di mana tuh sekarang ngampus di mana tuh apa sih kegiatan Kak Ojan di awal ya ketika menginjakan kakinya di Turki. Silakan Kak Ojan. Oke, perkenalkan, marhabar Kadeslar. Nama saya Muhammad Fauzan Lubis. Saya kuliah di Karabuk University dengan jurusan Insyaat Mendeley atau Civil Engineering. Pertama itu saya sekolah waktu SMA, saya sekolah di Madrasah Aliyah swasta, tepatnya di Jakarta Timur, namanya itu Al-Falah Kalender ya. Setelah beranjak SMA, saya pikir buat kuliah, saya nyari-nyari tuh kan studi abroad tuh di mana ya bagusnya. Nah, dan alhamdulillah salah satu agen tuh tepatnya Global Mana itu berkunjung tuh ke sekolah saya yang di SMA, berkunjung ada seminar universitas. Nah, dari situ saya punya keinginan buat, wah, kayaknya bagus nih kalau misalkan saya mencoba hal baru, saya kuliah di luar negeri gitu kan. Nah, dari situ mulai ada keinginan dan saya mulai kontak tuh ke Alvar. Nah, ya udah deh sampai sekarang keterima di Karabuk University. Gitu aja sih singkatnya, Kak. Terus kan Kak Ojan kemarin berangkat nih sampai di Turki ya. Lalu sekarang Ya. kesibukannya apa Kak Ojan? Kalau untuk kesibukan, yang pasti itu program bahasa ya, Kak. Tomer. Itu udah pasti. Terus kegiatan yang lain itu di sini tuh banyak event-event lomba yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di sini gitu. Dari berbagai wilayah yang ada di Turki. Nah, salah satu contoh eventnya tuh ada yang namanya ISO, Indonesia Student Olympiad. Itu nanti diadakan di Desember tanggal 8 sampai 10 di bulan iya di bulan Desember. Itu namanya ISO. Nah, di situ tuh banyak lomba-lomba kayak olahraga tuh kayak contohnya ada e-sportnya, ada mini soccer dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk kesibukan paling latihan buat itu aja sih. Karena alhamdulillah saya mewakilin dari perhimpunan pelajar saya buat ikut e-sport di sana. Banget. Oke, keren banget ya. Jadi lomba futsal ya. Lomba apa Kak? Futsal ya, Kak. Futsal ya. Keren mewakili. Itu lawannya sama teman-teman PP lain juga.
Iya Atau bener Kak, oke, jadi persaingan antara pelajar Indonesia yang ada di Turki ya. bener. Siap. Oke, itu ya kesibukannya Kak Fauzan hari ini nih, karena baru kurang lebih 2 bulanan ya, sebulan lebih lah menginjakan kakinya di Turki. Oke. Nah, selanjutnya Kak Fauzan ya. Saya mau nanya nih terkait tentang kenapa sih Kak Fauzan akhirnya ya memilih negara Turki ya untuk melanjutkan pendidikan Kak Fauzan nih di jenjang S1-nya. Kenapa Kak? Untuk alasan saya milih negara Turki itu banyak sih Kak. Yang pertama tuh negara Turki itu kaya dengan sejarah Islamnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini itu orangnya ramah-ramah Kak. Orangnya ramah-ramah, terus juga apa ya? Hmm, baik-baik banget sih kalau menurut saya orang sini tuh. Saya tiap sekali saya belanja itu sering dikasih gratis gitu loh Kak. Dari situ saya kayak ngerasa, wah ini penjual kenapa baik-baik banget sih gitu. Jadi rasanya eh, ngerasa betah aja gitu di sini. Dan juga tuh sebelumnya saya udah searching-searching terkait di Turki itu sesuai dengan jurusan yang saya mau gitu. Di sini itu buat jurusan saya di civil engineeringnya, buat di Turki itu emang udah top lah di sini. Begitu Kak. Jadi memang udah tadi ya selain ngelihat budaya di Turki ya dan memang merasakan langsung ya budaya kebaikan di negara Turki. Setelah itu tadi Kak Ojan memang udah searching tentang jurusan ya, jurusan Kak Ojan nih di teknik sipil. Nah, lalu gini Kak Ojan, terkait tentang kan banyak banget ya kampus maupun kota-kota bagus yang ada di Turki nih Kak Ojan ya. Nah, akhirnya setelah tadi tahu tentang jurusan, lalu Kak Ojan memilih uh, kampus Karabuk University. Nah, itu kenapa Kak akhirnya Kak Ojan memilih kampus di Karabuk University? Satu sih alasannya Kak, karena di sini tekniknya yang paling unggul. Unggul ya, tekniknya paling unggul Iya, ya. Dan memang paling unggul. fasilitas juga support ya di sana Kak ya, terkait support Bener, teknik di sana ya, seperti itu. bener Kak. Oke, terus setelah ini Kak, uh, buat pesan-pesan kita nih, kira-kira apa aja sih Kak hal yang harus disiapkan untuk kita nih yang mau kuliah di Turki? Ya, mulai dari mental ataupun sampai pemberkasan tuh boleh deh Kak, seperti itu. Oke, mungkin buat yang pertama itu niat sih Kak menurut saya. Niat yang kuat itu emang harus harus bener ditanamkan sih. Niat yang kuat yang pertama ya. Kalian di sini tuh mau tujuannya tuh untuk apa gitu. Jangan sampai setengah-setengah kalau misalkan udah sampai sini. Selain niat itu kalian harus punya mental yang kuat. Kan di sini kan kalian jauh ya dari orang tua gitu. Jadi kalian harus punya mental yang kuat. Harus bisa hidup sendiri, ngelola uang sendiri, ngatur diri sendiri gitu. Terus apalagi ya? Yang ketiga tuh nilai sih, nilai. Karena semakin kalian apalagi yang buat kelas 12 sekarang nih, Kak. Yang lagi masa-masa ujian nih dekat nih. Yang buat kelas 12 sekarang mungkin pesan dari saya tuh fokusin belajarnya, tingkatin nilainya karena semakin bagus nilai, semakin besar kesempatan kalian buat keterima di univ-univ bagus gitu. Terus selain nilai, pemberkasan. Pemberkasan tuh di sini tuh emang bisa dibilang agak ribet. Cuman ya kalau misalkan kalian lengkap sih aman-aman aja ya. Pemberkasan tuh harus lengkap gitu. Terus apa lagi ya? Niat, mental. Udah sih itu aja menurut saya cukup Kak. Sama program bahasanya harus dikuatin sih. Karena di sini fun fact-nya itu orang Turki jarang banget bisa bahasa Inggris. Jadi makanya bahasa lokalnya itu harus benar-benar dikuatin lah bahasa Turkinya. Dan bahasa Turki itu gampang kok. Gak sesusah yang kalian bayangkan. Oh, nah ini nih udah mulai nih kita menyentuh terkait tentang bahasa Turki. Nah, Ojan, banyak banget ya masuk nanya ke saya sih, entah saya keliling sekolah ataupun ke WhatsApp saya itu nanya, Kak Aufar, kan di Turki bahasa apa sih pengantarnya gitu kan ya? Karena negara Hmm. Eropa pasti kan menganut bahasa ibu negaranya kan ya, bahasa ibunya lah bahasa Turki di sini kan. Nah,
gampang nggak sih kalau Kaufar tentang persiapan atau kita mengetahui bahasa Turki Kaujan? Nah, dari Kaujan nih yang mungkin mengenal bahasa Turki juga baru-baru pas mau berangkat ya Kaujan ya. Tapi Ya benar. gimana sih Kak, eh, tips and tricks ataupun sebelum ke sana, kenapa akhirnya membuat bahasa Turki itu menurut Kaujan tuh bahasa yang gampang? Karena kan Kaujan kan di sekolah belajar bahasa Inggris juga ya, terus gak belajar bahasa Arab juga ya, karena kan sekolah MA ya. Nah itu Ya apa sih benar. Kak, yang akhirnya membuat bahasa Turki itu terlihat cukup gampang dipelajari untuk orang Indonesia? Nah, ini sebagai penyemangat kita juga nih Kak, seperti itu. Oke, bahasa Turki itu emang gampang sebenarnya kalau kalian belajar. Enggak. Bahasa Turki itu gampangnya itu karena ada banyak-banyak kata serapan yang mirip dari diambil dari bahasa Arab. Tapi bukan sama kayak bahasa Arab. Kayak misalkan contoh buku di bahasa Turki itu kitab. Di Turki juga kitab gitu. Terus apalagi ya? Tips and trick buat bahasa Turkinya biar enak gitu, biar lancar itu sering-sering latihan belajar bahasanya sih. Karena kalau misalkan kita cuman menghafal kosakata itu kayak gampang lupa gitu. Tapi kalau kita sering praktekin, kosakata itu bakal ingat sendiri di dalam kepala kita. Jadi menurut saya sering-sering baca buku. Kalau saya ada namanya Smart Book, buku bahasa Turki. Itu sering saya pelajarin. Itu saya beli, ada di Shopee nggak salah. Saya beli buat program A1, level A1 sama A2. Itu tuh guna banget kalau udah kalian sampai di sini. Itu saya beli, saya pelajarin, dan saya praktekin langsung. Apalagi kalau misalkan kalian udah masuk nih ke Global Edumana, itu kalian bakal dapat persiapan Tomer, persiapan bahasa. Di situ nama hojanya itu, hoja tuh guru ya. Nama hojanya itu Kak Fatih namanya. Dia baik banget, dia enak banget ngajarnya. Nah dari situ tuh kalian tanya-tanya aja ke dia, sharing seputar bahasanya itu, arti-arti kata-kata itu gimana sih apa yang kalian nggak ngerti. Cuman kalau misalkan kalian udah ngerti basicnya itu, nanti kalau misalkan kelanjutannya itu udah gampang banget, sumpah. Asalkan paham basicnya. Kalau buat imbuhan-imbuhannya itu ya, dalam bahasanya. Udah sih itu aja, Kak. Tetap ya Kak Ojan ya, mau nggak mau harus belajar juga nih, ada niatan belajar. Tetap lah. Nah itu tadi kalau kita contek nih tips and tricks Kak Ojan itu tadi, sampai beli buku ya, sampai beli buku di shop, di all shop gitu ya. Setelah itu nanti juga mau nggak mau ngembangin kosakatanya juga ya. Sering nonton Bener, Kak. film Turki atau dengerin lagu Turki nggak sih Kak Ojan? Nah, iya itu juga penting tuh. Dengerin lagu Turki, dengerin film-film bahasa Turki. Itu lama-lama kalian ngerti tuh. Ini maksud katanya apa, ini maksud katanya apa ya. Dari situ juga bisa belajar banyak hal gitu. Nah, bisa kal ya, setelah keren tuh ya. Ya Jadi benar, Kak. mau nggak mau yang penting ada kenyataan kita, plus tadi serapannya ya, mungkin walaupun nggak alfabetnya juga, alfabet ada nggak sih Kak huruf yang berbeda dengan huruf Indonesia Kak tentang bahasa Turki itu? Ada huruf O yang ada titiknya dua di atas, sama U yang ada titiknya di atas. Sama Yumusyak G. Jadi G-nya itu di atasnya tuh ada kayak garis melengkung gitu. Yang mahkotanya gitu ya Kak ya. Benar, Ada Kak. berapa sih, ada berapa huruf, 8 huruf ya, berapa huruf sih kalau di Turki? Total kalau yang berbedanya, Hmm, berbeda cuma ada tiga. ya, Tiga dong. Ya. ya doang ya, sisanya itu ya sama. Oke. Nah itu ya, jadi teman-teman Iya. tetap tuh, walaupun uh, tadi ya yang dibilangin, walaupun teman-teman tadi ada kemauan mau belajar, sisi lain pun juga dari Global Edu Amanah yang Kak Aujan bilang, kita ada pembekalan bahasa sebelum keberangkatan. Oke, Itu berguna banget sih, Kak. berguna banget ya, Alhamdulillah, makasih banget Kak Aujan. Nah, setelah itu kita masuk nih Kak ke program Tomer yang sekarang Kak Ojan sedang hadapi ya, seperti itu ya. Nah, boleh nggak sih Kak Ojan sharing ke kita nih seputar apa sih itu Tomer Kak Ojan ya? Apakah itu Tomer, terus kasihkan suasana ketika Tomer seperti apa sih? Karena kalau kita lihat story-nya Kak Ojan ini kayak asik banget nih, circle-nya. Nah, itu gimana tuh Kak Ojan? Terkait Tomer ya, Kak. Tomer itu singkatan dari Turkce Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi. Jadi itu tempatnya mahasiswa-mahasiswa asing yang belajar bahasa lokal yang ada di negaranya, gitu.
yang ada di negara Turki. Nah, jadi isi di dalam Tomer itu kita belajar bahasa kayak anak TK gitu. Huruf alfabet, terus belajar kosakata, kita belajar kata kerja, kata benda, terus kita belajar imbuhan. Kayak kita belajar bahasa asing lagi gitu. Kayak sama lah, kayak kita belajar bahasa Inggris waktu di sekolah gitu. Nah, isinya itu, suasananya itu, kalau bisa dibilang menyenangkan banget sih, Kak. Karena Hoja itu guru ya. Hojanya itu baik-baik banget. Terus juga kita punya temen itu kan dari berbagai negara. Jadi walaupun wataknya berbeda-beda, cuman tetap seru aja gitu, Kak. Karena fun fact, orang-orang mahasiswa di sini tuh asik-asik gitu. Jadi belajarnya tuh nggak boring, kayak cuman gitu-gitu aja. Jadi ya menyenangkan banget lah. Dan juga apa ya, Kak? eh di sini tuh belajarnya nggak terlalu dikekang banget karena waktu istirahat juga lumayan banyak ya. Ada 4 kali istirahat. Saya cuman tomer itu dari jam 9 sampai jam 12.35 dan waktu istirahat itu 4 kali 10 menit. Menyenangkan banget kok kuliah. Terus di Tomer itu bareng sama mahasiswa dari negara lain. Bener, Oh, kalau ada itu dari mahasiswa negara mana aja Pak Mesir. Jan? Nah, kalau dari teman-teman saya tuh ada dari negara Mesir, Palestina, Sudan, Chad. Sudan, Chad itu dari negara-negara Afrika ya. Eh, Terus ada dari negara Chinese juga ada, Kak. Keren Chinese juga juga ya. ada, Jepang ada, Jepang. Terus dari negara mana lagi ya? Jepang. Orang Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan itu banyak. Wih, gitu benar-benar Tantan tuh bahas ini. apa satu kelas tuh lingkungannya internasional banget ya. Dari mulai Ya berbagai benar, Kak. berbagai ras, berbagai negara itu ya dari mulai China sampai Europe di sana ada. Benar, benar. Benar, Kak. Dan itu India juga benar-benar bahkan ada India. nah dari India ya. Wah, ini apa namanya? Benar-benar internasional banget satu kelas ya. Itu Benar, Kak. terus eh, maksudnya aktif berbahasa Inggris atau gimana tuh Kak di dalam satu kelas itu? Di dalam satu kelas itu, jadi kita kayak ada ketuanya gitu loh, Kak. Oh gitu. Ketuanya di Ketua dalam satu kelas, kelas. ketua kelas. Nah, jadi Oke. ketuanya itu buat perjanjian tuh selama di kelas ngomongnya harus bahasa Turki. Karena biar Oh, apa? Biar memperlancar bahasa Turki kita sendiri. Jadi itu kita langsung praktek gitu. ketua kelasnya dari negara mana permasalahan itu? Kalau kelas dari negara Mesir. Oh dari Mesir. Jadi Ya benar. kalian udah sepakat satu dalam itu ketika di dalam kelas apa ketika nongkrong pun juga harus pakai bahasa Turki. Pas lagi Kadang istirahat. nongkrong Oh, pun wajib pakai bahasa Turki, Kak. oke. Jadi kalian tuh udah komit komit banget ya, udah komit untuk Iya, iya, benar benar. bisa bahasa Turki ya. Benar, Kak, benar. Oke, itu keren banget sih. Jadi udah memang satu tujuannya untuk bisa. Dan itu berbagai negara plus berbagai jurusan juga yang terkumpul di satu kelas Tomer Hmm, ya. benar. Ada yang jurusannya arsitek, dokter. Sini keren-keren deh pokoknya. Jadi itu memang salah satu keunggulan ketika kita kuliah di Turki juga ya, punya Benar. jaring internasional ya. Tadi ya Benar. bergaul sama teman-teman dari itu udah dari beda benua tuh, benua Afrika tadi kan yang Mesir dan lain-lainnya, terus juga stan-stan itu kan dari benua ada benua Eropa juga kan, plus tadi yang benua Asia dan terkumpul dalam satu. Itu kalau diskusi ngomongin apa tuh ya? Kalau kita kan orang Indonesia kan diskusinya ngomongnya kalau udah jam 10 malam cowok-cowok kan yang horor-horor tuh ya. Nah, kalau kalian tuh nongkrong diskusiin apa tuh, Jan? Kalau kita biasanya diskusin tentang negaranya sendiri. Jadi saling Oh, oke. memperkenalkan negara kalian tuh ada apa loh. Negara kalian tuh ada apa loh. Kayak kemarin tuh kita kan ada hari batik ya kayak. Yes. Jadi kita tuh satu pelajar Indonesia yang ada di wilayah sini, kita pakai menggunakan baju batik tuh Kak. Hmm. Nah jadi orang-orang sini tuh pada heran gitu. Ini baju apa ya? Ini mereka pakai gitu. Jadi banyak yang tanya ke kita gitu. Terus kita jelasin gitu. Ini Oke. tuh baju adat negara kami gitu-gitu. Jadi kalian tuh Terus transfer juga, culture juga ya, apa tentang ya benar, pengetahuan benar budaya ya. sekali. Wih, keren banget tuh. Tinggal kalian tuh tinggal mampir aja kan, kalau sekarang kan baru cerita doang tuh ya, denger. Nanti kalian tuh
mampir lah salah satu ke negara-negara teman-teman kalian tuh. Benar nggak? Betul. Jadi memang enak banget sih ketika kalian punya pergaulan ya. Toh pada akhirnya ketika nanti pasca kampus saya yakin kan terkoneksi. Ya paling tadi tuh selalu dikontak tuh ya teman-temannya ya supaya nggak sayang kan seperti itu. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi salah satu keunggulan tadi ya yang Kak Ojan bilang ya terkait sebenarnya bahasa Turki ya bukan masalah besar ya Kak Ojan ya ketika kita mau masuk ke negara satu dan memang lagi-lagi ada juga terus bahasa Inggris kita sayang dong Kak nanti kan kita udah hari ini udah belajar bahasa Inggris bahasa Arab terus di sana nanti nggak dipakai itu gimana tuh Kak Ojan? Oh, nggak gitu sih, Kak. Tetap aja kepake tuh. Bahasa Inggris itu kan second language-nya kita ya. Hmm. Nggak hanya di negara kita sendiri, di negara internasional pun juga gitu kan. Jadi itu gunanya bahasa Inggris tuh nanti setelah kuliah. Jadi kan kita programnya itu kan kalau misalnya kuliah di sini tuh setahun Tomer, Tomer itu setahun program bahasa, 4 tahunnya lagi tuh kuliah gitu. Jadi di Tomer itu ya emang nggak kepake lah bahasa Inggrisnya. Mungkin kepake buat perkenalan sama mahasiswa asing yang emang bahasa Inggrisnya tuh oke lah gitu. Cuman bahasa Inggrisnya lebih kepake itu ketika waktu kuliah. Jadi waktu kuliah juga itu ada 2 program ngambilnya Kak. Ada program bahasa Inggris, ada yang program bahasa Turki gitu Kak. Jadi kalau misalkan tergantung jurusan juga Jadi kalau misalkan kalian ngambil hubungan internasional nih, itu tuh ada yang bahasa Turkinya, ada yang bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan kalian bahasa Inggris, jadi walaupun bahasa Turki kalian sedikit kurang bisa memahami, kebantu tuh sama bahasa Inggris yang udah kalian pelajarin dari SD sampai SMA dulu kan. Bantu jadi ya dari situ sih. Tapi tetap aja bahasa Inggris itu tetap perlu lah gitu Kak. Memang ya memang distatuskan menjadi bahasa internasional ya bahasa Inggris itu jadi ya kalian udah punya second language plus ya tadi yang ini language tambahannya yang bahasa Turki dan memang katanya juga bahasa Turki itu di beberapa negara Eropa pun juga banyak orang yang menggunakan bahasa Turki ya. Jadi karena orang Turki itu juga tersebar ya kan di berbagai negara Eropa ya. Jadi ketika kita bisa bahasa Turki, terus tiba-tiba mampir ke negara Eropa lainnya, yang ketemu orang Turki lagi, akhirnya lagi-lagi bahasa Turki kepake di sana seperti itu. Oke, keren banget. Nah jadi kalau simpulannya kalau Tomer itu kakak statusnya jadi mahasiswa, belajarnya kurang lebih setahun di awal kak ya, dan terdiri dari 5 level ya, A1, A2, B1, B2, J1 ya, C1 seperti itu. Teman-teman ya, jadi hari ini bahasa itu bukan masalah besar dan memang mayoritas yang berangkat di awal itu nggak bisa bahasa Turki ya. Dan serunya teman-teman yang udah dipersiapkan di awal sebelum keberangkatan, nah kondisinya kalian lebih unggul dibandingkan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain ya, dari selain Indonesia. Nah, itu penting banget. Nah, itulah terkait bahasa. Ya, jadi hari ini Oh teman-teman iya, saya juga mau terima kasih banget Kak buat Global Dua Mana karena udah nyiapin program bahasanya itu. By the way, saya termasuk orang yang paling pintar di kelas Kak nih. iya Gara-gara bahasa mantap. saya kan lebih unggul. Awalnya saya belajar dapat persiapan kan sampai A2. Di Hmm. sini A1 saya paling tinggi nilainya Kak. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Semoga dipertahankan semangatnya nih ya. Dan nanti sharing-sharing ke kita-kita nih. Dan itu ya, kita juga pengennya Global Edu Amanah tuh bisa terkoneksi sama teman-teman yang lain juga di silaturahminya ya. Walaupun nggak dipinjemin 100, tapi jangan sampai silaturahminya terputus ya. Ojan ya. Siap ya. Siap, siap, siap. Nah itu teman-teman. Jadi saya khawatir tentang bahasa Turki karena lagi-lagi dari Global Edu sendiri kita mempersiapkan program bahasa Turki sebelum keberangkatan. Di sisi lain pun juga bahasa Turki pun juga bahasa yang mudah dicerna untuk orang Indonesia ya, karena alfabetnya pun juga sama seperti Indonesia, hurufnya, huruf Latinnya ya, seperti gitu sama kayak bahasa Inggris. Dan saya yakin teman-teman dan memang pengalaman saya pribadi ngedengar cerita teman-teman yang hari ini jago bahasa Inggris, jago bahasa Arab, uh, ketika belajar bahasa Turki itu lebih cepat juga ya, karena Benar-benar. terkait pengetahuan tentang bahasa pun juga kelatih seperti itu ya. Oke. Nah,
Mungkin sekarang ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, terkait tentang kondisi lingkungan di negara Turki yang tadi Kakak Ojan bilang di awal tuh yang mengasihkan gitu ya. Nah, terkait tentang biaya nih Kak, biaya hidup gitu ya. Katanya itu memang di Turki itu biayanya terjangkau. Nah, menurut Kak Ojan seterjangkau apa sih? Karena kan Kak Ojan tinggal di Jakarta juga nih ya. Ya maksudnya ibu kota negara saat ini ya. Ibu kota negara Indonesia saat ini ketika Kak Ojan tinggal di Turki tuh ini nggak sih Kak? Beda banget nggak sih Kak? Lah Kak Ojan. Kalau misalkan biaya sih Kak, itu tergantung personal sih. Cuman kalau dibilang, kan maksud saya bilang personal tuh, kan ada orang itu yang boros, ada yang bisa ngehemat gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau rata-ratanya itu biaya di Turki itu termasuk terjangkau banget, Kak. Sama kayak kita biaya hidup di Jakarta, di Bandung, gitu sama banget. Di sini tuh malah bisa digolong lebih murah sih. Karena kalau misalkan kita bandingkan sama kuliah, contohnya di UI. Di UI teman saya tuh, kemarin saya ada kontak, nanya, dia kuliah di sana, biaya semesternya berapa gitu. Dan saya bandingkan sama ini saya tuh berbeda jauh banget Kak, 2 kali lipat beda. Jadi waktu di UI itu teman saya di sekitar 5, gak apa-apa sebut nih Kak? Gak apa ya? Sebut sebut harganya tapi nggak perlu sebut nama kampus ya. Wah, sorry sorry sorry. Boleh. Kita sebut UI kan belum kampus tahu kuning aja kepanjangannya, kali ya. kita kan belum tahu kepanjangannya apa ya. Oke oke, kampus Beda-beda. kuning aja kali ya. Ya, ya. Berapa Kak? Di kampus kuning itu sekitar 5 sampai 10 juta per semester. Nah, fun fact kalau di sini itu rata-rata 3 sampai 6 juta aja itu udah per biaya semester. Rata-rata, kecuali kedokteran ya. Kalau kedokteran itu kan di kampus mana aja emang mahal, lebih mahal gitu. Jadi Terus kalau SPP, terkait kalau biaya Tomer tadi kan Tomer, biaya Tomer Kakak berapa? oh, kalau biaya Tomer itu per level cuma 2 juta. Cuma 2 juta. Oke, jadi Cuma satu 2 juta. tahun 10 juta ya per rupiah ini ya. Ya semester Benar. awal lah, oke. Terus yang tadi SPP-nya 3 sampai 6 juta. Kak Ojan kurang lebih 4 jutaan per semester ya. Berapa sih? Benar. 4 jutaan per semester. Terus biaya hidup Kalau untuk biaya hidup kalau jujur saya sendiri saya cuma 5 juta, Kak. 5 juta ya. 5 Itu juta itu saya udah bisa buat biaya apart, biaya kebutuhan makan sebulan, dan saya juga ikut perhimpunan pelajar kan. Jadi saya sering keluar kota wilayah dari sini. Itu juga udah termasuk. Bahkan saya bisa nabung lagi sih Kak. Saya hmm, tiap bulan itu nabung 1 juta gitu. Nabung 1 juta. nanti Jadi bisa bisa lebih lebih bayar SPP sendiri kayak ini. Bisa jadi ya. benar, benar, benar. Kalau saya udah nabung sendiri. Oke, oke. Jadi itu Terjangkau banget lah. terjangkau banget ya. Udah seru banget deh. Udah kuliah internasional, bahasa Turki juga bukan sebagai persyaratan masuk. Terus juga tadi biaya hidup dan oh ya, dan tadi ya poin bahasa Turki itu bukan sebagai syarat masuk ya, betul tuh ya? Benar, benar. Betul ya. Karena itu tadi fungsinya Tomer tadi itu untuk belajar bahasanya itu Kak. Makanya nggak termasuk salah satu syaratnya buat masuk kuliah di sana gitu. Oke, jadi kabar, Karena kita bakal diajarin di sana. oke, jadi tuh kabar bahagia banget nih buat teman-teman yang hari ini ragu masuk kampus karena harus ada TOEFL, harus ada IELTS gitu kan ya. Tapi di sini tanpa tes bahasanya pun belajar ketika sudah keterima ya, sudah keterima di negara Turkinya. Nah itu teman-teman ya. Hmm. Itu gampang, bahasa udah clear lah insya Allah ya. Tadi terkait tentang biaya pun juga sudah. Oke teman-teman silakan kalau ada mau nanya di kolom chat ataupun langsung boleh ya. Beberapa di sini ada Khalif, Hmm. ada Kak Haya, Kak Haya ini familiar nih namanya nih Haya. Kak Airel, setelah itu ada Kak Bayu sama Kak Izati. Gimana Silahkan. kabarnya Jan? Airel, Airel merhaba Airel nih Airel kita juga nih ya. Merhaba. Airel calon dokter kita nih. Merhaba Airel. Aduh, dia Ini teman sekarang, sangkatan saya juga Kak di Istanbul, Masya Allah. Nanti jurusan kedokteran. Airel ditunggu ya undangannya ya. Kita sharing tentang tips and tricks masuk kios jebol kedokteran. Nanti udah saya Nice. tentang itu ya. Ini siap. Itu gue Airel. Airel belum tomer soalnya nih. Ojan. Ya Bulan belum, depan ya. belum. 2 November ya. Ya, 2 November. Nih makanya dia sengaja ikut Ojan nih biar nanti semangat ikut tomernya.
Oh, yes. Silakan Saya teman-teman izin ya. cas laptop dulu ya kayak. Ya, tetap dulu. Oke. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan di kolom chat atau memang mau nanyakan langsung juga boleh ke kita ya. Merhaba, ini ada Kak Izati, ada Kak Bayu, Kak Alif, Kak Ae, Kak Airel. Oke. Nah, tadi terkait tentang ini Kak ya, tentang biaya hidup juga udah aman. Terus terkait tentang shock culture. Nah, ini juga salah satu yang pertanyaan sering juga kita ditanya nih Kak terkait tentang shock culture. Nah, itu menurut Kak Ojan nih ya, mengatasi shock culture seperti apa Kak? Karena memang ya kita kadang-kadang beda kota, beda wilayah aja itu ini ya, shock gitu ya, apalagi beda negara. Nah, kira-kira untuk mengatasi itu seperti apa sih Kak terkait shock culture Kak? Kalau menghadapi shock culture, kalau tips dari saya cuman adaptasi doang sih Kak. Adaptasi sama lingkungan baru gitu. Kalau shock culture di sini tuh pertama tuh kalau menurut saya itu bahasa sih Kak. Bahasa. Karena walaupun saya bilang bahasanya itu mudah ya, cuman kan ya namanya lingkungan sekitar itu kan pasti menggunakan bahasa gaul mereka sendiri. Jadi ya harus kita belajari lagi gitu. Sama aja kayak kita di Indo. Kita kan sering kalau belajar kan kita aku, kamu. Kalau misalnya di Indo kan kayak gua, lu, gitu-gitulah bahasa gaulnya. Di sini juga ya hampir mirip-mirip lah. Terus shock culture-nya bahasa pertama. Yang kedua makanan, Kak. Kan karena di Indo itu kita udah sering makanan pedas, makanan asin. Kalau di sini tuh rata-rata makanannya tuh hambar. Hambar, terus juga acarnya tuh asem. Saya juga kurang suka sama namanya corba. Corba itu sup-supannya di Turki. Saya kurang suka tuh. Jadi isinya tuh kacang-kacangan, corba. Itu makanan sih yang kedua. Terus yang ketiga itu pakaian. Di sini itu nggak ada yang pakai sarung sama sekali. Karena kalau di sini tuh sarung tuh orang tuh bilangannya kayak apa ya? Gimana jelasin ya? Buat Jadi cewek pokoknya gitu. sarung kalau pakai sarung tuh aneh deh pokoknya kalau yang di sini bilang. Udah sih mungkin itu aja Kak. Bahasa, makanan itu sih yang paling ini. Itu ya, jadi bahasa, makanan, sama ya tadi hal-hal yang kecil yang terkait pakaian dan lain-lain ya. Nah, itu penting Ya. tuh teman-teman ya. Oke. Nah, oke silakan teman-teman yang mau bertanya atau menanyakan langsung atau di kolom chat juga eh, silakan. Nah, ini ada yang bertanya ini dari Kak Bayu. Kak Isi belum belum bisa off cam terkait. Bentar, saya buka chat dulu. Terkait hal yang perlu disiapkan untuk kuliah di Turki kali ya di awal ya. Oh mungkin ini Kak terkait tentang jalur masuk ya yang kita mungkin udah di awal nih ya. Nah, oke, thanks Kak Bayu terkait jalur masuk ya kira-kira Kak Oja boleh nggak sih Kak di awal sharing nih? Kan ada dua jalur masuk ya. Nanti saya duet sama Kak Oja nih ya. Yang pertama tentang jalur masuk tes sama jalur masuk berkas. Nah itu kira-kira boleh nih Kak Oja nih sharing tentang program masuk melalui jalur berkas dulu deh, baru nanti jalur tes ya. Seperti itu. Silakan Kak Oja. Kak Oja waktu itu kira-kira apa aja sih kayak berkas yang disiapkan ya? Tadi kan minimal tadi ya nilai harus bagus ya kan. Sepi juga nilai Kak Oja berapa nih teman-teman ya? Ya, nilai Kak Oja Ya, berapa? saya rata-ratanya 94,8 Kak. Wow, 94 ya. Teman-teman tuh catat 94. Dan tuh tadi ya semakin tinggi nilainya semakin banyak peluangnya kalian bisa masuk ke Bener, bener. jurusan ya. Selain kira-kira selain di nilai ijazah apa sih kan diperlukan Kak untuk berkas-berkas kuliah di Turki Kak? Cuman butuh apa ya? Visa pasti, paspor, Hmm. terus rekapitulasi nilai dari semester 1 sampai semester 6. Hmm. Terus apa lagi ya? Nah, ijazah, terus setahu saya itu aja sih Kak. Gak terlalu banyak sih Oh, emang. banyak ya. Oke, itu teman-teman Bener. kalau yang penting kalau teman-teman hari ini kelas 12 tadi kalau kata Kaujan pesannya adalah tinggikan nilai ijazah terakhirnya ya, ijazah kelas Bener. 12-nya semester 2 untuk
persiapan masuk ke Turki. Itu untuk jalur. Semakin semakin gede rata-rata kalian, semakin besar kemungkinan kalian buat dapat univ yang lebih bagus. Gitu aja sih. Dan itu rata-rata semuanya Dan Kak ya. ya Kak, dan bocoran itu nilai 75 aja itu mungkin udah bisa lolos. Oke. Rata-rata 75 ke atas lah kalau kalau bisa. Sip. Ini ada pertanyaan nih tadi ya. Kalau Kak Ojan masuknya lewat jalur tes APIOS apa berkas? Masuk jalur Kalau saya berkas lewat atau jalur jalur bekas. berkas? Oke. Tiga kali ya. Oke, terus tadi ya ada jalur berkas, ada jalur tesios. Nah, bedanya apa sih? Bedanya secara umum, kalau jalur berkas kita memaksimalkan nilai kalian tuh di kelas 12 kan. Kelas 12 kalian sudah berjuang ya. Masa nggak kepake nilainya? Nah, maka dari itu pihak negara Turki itu tadi tuh memperbolehkan nilai ijazahnya itu untuk menjadi syarat masuk ya karena udah berjuang di sekolahnya. Nah, kalau untuk yang kedua lewat jalur tesios teman-teman. Tesios itu masuknya dengan tesnya di Indonesia, ya tesnya di Indonesia. Lalu kalian nanti akan dikasih soal-soal ya kurang lebih 80 soal pilihan ganda dengan soalnya itu kayak ya UTBK gitulah, TPA, matematika dasar sama geometri bangun ruang ya. Nah, itu kita udah uh, buka juga teman-teman ya pendaftaran persiapan untuk masuk tesios. Nanti juga kita undang nih ada Kaira nanti ya. Kaira kasih tips and tricks masuk kedokteran Istanbul ya. Jadi tesios itu nanti teman-teman ujian. Itu sih beda secara umum ya. Kalau untuk pemberkasan tambahannya ya kayak visa, paspor dan lain-lain mah itu setelah lulus aja. Kalian kayak Kak Ojan juga ngurusnya setelah lulus Kak Ojan ya. Jadi kita Lulus memang dan diurusin sama Global Edu kok. itu yang penting itu teman-teman ya. Bantu Karena lah, dibantu dipermudah lah. betul, betul. Karena di awal statement kau itu kan untuk pemberkasan memang banyak ya agak pusing juga gitu. Tapi sisi lain ya udah kita concern dulu tuh teman-teman ya teman-teman fokus perbaiki nilai kelas 12-nya atau fokus persiapan tes Benar. yosnya. Kalau udah keterima baru kita urus. Jangan diurus di awal nanti teman-teman pusing sendiri, hectic sendiri. Seperti itu. Ya, oke. Silakan teman-teman yang mau bertanya, Kak Izati, silakan nih Kak Izati. Kak Izati dari Nurul Fikri nih, seingat saya nih di Aduh. chat ya. Kalau Kak Izati boleh dong tanya nih Kak Ojan silakan. Oke itu ya. Sip. Nah, terkait tentang tadi udah budaya, udah biaya hidup, udah setelah itu apalagi ya? Tentang tadi itu udah pergaulan juga Jalur tesios Kak. udah tesios. Tesios juga udah juga tadi ya. Tesios tadi itu tadi ya udah saya jelasin juga. Udah lengkap sih, tinggal teman-teman persiapkan dirinya ya untuk bisa masuk kuliah di Turki. Oke, oke Kak Ojan. Kalau memang belum ada pertanyaan lagi, ya teman-teman silahkan nanti mau tanya langsung ke Kak Ojan via DM ya. DM Kak Ojan, Waduh. Instagram Kak Ojan di Ojan_, ya. Atau nanti juga ada itu di Instagram Global Edu Amanah. Seperti itu. Oke Kak Ojan, buat terakhir dari kita ini Kak Ojan, uh, sekali lagi dong Kak Ojan kasih closing statement buat yakin kita nih untuk bisa melanjutkan pendidikan ke Turki dan lebih yakin lagi nih Kak Ojan. Silakan Kak Ojan. Oke, buat teman-teman, terutama yang kelas 12 sekarang, semangat ya buat ininya, buat ujiannya gitu. Fokus sama kasih yang terbaik lah buat ujian kalian. Karena kan usaha nggak bakal nyatin hasil ya. Semakin kalian baik usaha, makanya hasil kalian akan memuaskan. Jadi kalau misalkan nilai kalian tinggi, kalian bakal dapat univ yang lebih bagus. Terus sama kuatin niat kalian kalau misalnya kuliah di sini, karena kalau niat yang bagus pasti juga hasilnya bagus. Terus apalagi ya mental juga harus kuat karena bakal jauh dari orang tua, bakal rindu sama keluarga nantinya. Dan juga saya mau kasih satu tambahan sih. Kalau plusnya kuliah di luar negeri itu beda, atau kita kuliah di dalam negeri sama luar negeri itu kita bakal beda dapat relasi, kita bakal beda dapat eh relasi, lingkungannya juga bakal berbeda. Terus kita juga bakal dipandang lebih lah daripada
kuliah di negeri sendiri gitu kan. Bukan bermaksud jelekin diri ya negeri sendiri juga, cuman ya kita dapat poin plusnya. Apalagi kalian di sini tuh belajarnya itu menggunakan bahasa Turki. Nah, otomatis ketika kalian bakal masuki dunia kerja nanti, kalian juga pasti bakal dapat poin plusnya lagi. Karena kalian menguasain banyak bahasa gitu, Kak. Oke, thanks buat Kak Ojan ya, ke Sekoredarim buat sharing-sharingnya. Terima kasih buat gambaran umumnya buat Kak Ojan seputar persiapan kuliah Turki, persiapan bahasa Turki, ataupun persiapan untuk masuk ke kampus impian kita nih Kak Ojan ya. Terima kasih juga buat teman-teman dari seluruh Indonesia ya yang telah hadir nonton live langsung atau nanti nonton recordnya di YouTube kita. Ya intinya Global 2 Mana siap menjadi partner pendidikan kalian ya untuk kuliah di Turki dan alhamdulillah ini ada Kak Ojan, sini juga ada Kak Airel ya yang nanti jadi narasumber selanjutnya untuk share tentang program YOS yang udah berangkat ya menjadi partner dan juga terima kasih buat Kak Ojan sama Kak Airel ya dan teman-teman mahasiswa Global 2 Mana yang sudah mempercayakan Global 2 Mana menjadi partner pendidikan teman-teman dan insya Allah Global 2 Mana selalu mencoba untuk amanah ya buat teman-teman selalu kontak-kontakan sama teman-teman ya. Terima kasih juga buat calon-calon mahasiswa kuliah Turki kita tunggu di Turki ya. Amin. Aduh, Amin. Oke amin. Kak Ojan kita foto bareng dulu ya teman-teman ya. Oke, boleh, Uh, Kak. ya kita berdua dulu foto teman-teman buat mengabadikan momen pada malam hari ini. Silakan jangan teman-teman bisa on cam, kita on cam ya. Oke, izin Kak Ojan kita foto ya. Saya gitu deh beda-beda. Oke, satu, dua, tiga. Sip. Oke, sebentar saya cek dulu fotonya. Jadi Ojan masuknya Senin sampai Jumat ya di Turki ya. Saya Sabtu ada tambahan masuk juga sih, Kak. Omer Jadi juga. total 6 kali. Pamer juga ya. Siap, sebentar saya cek dulu fotonya. Oke, good. Terima kasih Kak Ojan atas kesempatannya dan teman-teman. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan doa kafir majlis. Subhanakallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Izati dan teman-teman yang lain. Sama-sama, Izati. Dadah.